Talk, Friday Talk. Halo, kembali lagi dalam program podcast Antara Friday Talk, di mana obrolan kali ini kita akan membahas salah satu tema tentang ibu kota baru, yaitu yang akan dibangun di Kalimantan, dan kita langsung kehadiran salah satu seniman yang sangat terkenal, di mana ini akan menentukan nanti desain Indonesia ke depan, khususnya di desain Istana Negaranya akan seperti apa, dan akan menjadi sepertinya satu-satunya di dunia yang akan memiliki nilai keunikan salah satunya. Dan kita sambut yang sudah hadir di sini, yaitu Pak Nyoman Nuarta. Gimana kabarnya Pak Nyoman? Pagi, baik, sehat kok. Wah, Pak Nyoman kelihatan segar dan sehat sekali nih Pak. Pak, langsung aja nih Pak, kita Boleh. akan ngobrol nih Pak mengenai desain Istana Ibu Kota Negara yang baru nantinya. Khususnya desain istananya yang ternyata memiliki arsitek keindahan tersendiri Pak. Desainnya yang bagaimana merepresentasikan dari Indonesia yang mewakili ribuan suku ya Pak di Indonesia, yang akhirnya salah satunya di desainnya. Nah, ini boleh diceritakan Pak filosofi dari desainnya sendiri ini nanti Istana Negara di Ibu Kota Negara yang baru seperti apa Pak? Baik, begini. Saya mengambil bentuk Garuda yang kita sederhanakan gitu ya. Karena saya yakin orang Indonesia itu memahami Garuda, karena kebetulan lambang bangsa kita kan Garuda. Burung Garuda. Nah, kita sepakat itu kan. Dan juga kita lihat bahwa kita ini memiliki suku bangsa itu sampai 1.300 katanya. Luar biasa banyaknya itu, kita nggak hafal lah. Ya. Nah, kenapa saya ngambil Garuda itu? Di luar kebiasaan biasanya kan orang-orang ngambil rumah-rumah adat ya. Untuk mewakili representasi tiap daerah. Kan rumah adat itu yang menonjol kurang lebih ada 10 rumah adat lah di Indonesia dari 1.300. Iya. Di samping itu kita membuat Istana Nusantara. Iya. Jadi seluruh harus mewakili. Ya. Kalau nanti salah satu saya pilih, misalnya gitu ya, kita pilih rumah Toraja, bagus-bagus itu, Padang atau Batak atau dari NTT itu kan, atau Bali, nah Jawa, terus yang sekian ribu lagi itu dikemanain? Nanti merasa dominasinya ini. Betul, karena kita bukan membuat kantor gubernur. Yang mewakili daerah. Daerahnya. Jadi kita ini secara nasional harus bahagia melihat bangunan itu satu dasar ya. Nah, saya berpikir cukup lama juga, ini kayaknya yang paling pas Garuda nih. Dan kenyataannya setelah kita pilih Garuda, hampir saya tidak dengar kemarahan dari suku-suku teman-teman kita gitu. Karena merasa kita sepakat udah itu ya. Tidak ada etnosentris. Nah, nggak ada itu. Dan juga sadar saya mendesain ibu kota, istana ibu kota yang harus dimiliki merasa sama gitu. Ya. Itu sehingga gejolak tuh nggak ada. Yang marah itu kan ada, yang bukan suku-suku itu. Suku, tapi lain lah. Kelompok lah ya Pak. Kelompok lah, kepentingannya berbeda. Karena begini, mengerjakan istana ini adalah suatu pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Membuat suatu istana negara harus tampak Indonesia, kekhasannya begitu, dia harus tampak modern, dia bisa menyerap kebutuhan yang diperlukan oleh istana itu. Misalnya ruangnya perlu berapa gitu ya. Nah, itu semua terakomodir dalam bentuk itu, bahkan berlebih. Jadi kantornya itu kantor presiden itu, yang khusus Garuda itu kantor presiden, dipakai kantor presiden. Itu malah di dalam gedungnya, di dalam perut Garuda tuh, di bagian sayap terutama itu ada tamannya. Oh, ada taman. Ada taman dengan pohon-pohon yang segala macam. Itu khusus ruangan presiden. Nah, itu jadi misalnya Pak Presiden pengen rapat di bawah pohon gitu, itu di dalam gedung bisa. Ada tamannya, ada nuansa hijaunya. Dan gini, sekarang ini kan kita harus berpikir seperti ini nih, tempat saya ini kan dipenuhi dengan kehijauan. Kita kan sudah sadar lah
Saya ini 33 tahun yang lalu loh, ya sudah menanam pohon segala macam dengan kesadaran bahwa pohon-pohon tertentu itu kan bisa memproduksi oksigen cukup besar, misalnya Betul. bambu, apalagi itu pohon bungur. Betul. Ya. Nah itu karena kita pada saat itu kan uang nggak punya dan segala macamnya, yang kita paling kita yakini itu ya nanam pohon lah biar segar gitu. Iya. Kan waktu itu belum ada namanya solar cell. Iya. Tapi kita sudah, ini mertua saya sudah pasang kincir angin. Kincir angin. Ya. Tapi kincir angin itu baterainya kan gede banget Iya. dan mahal. Misalnya 15 juta modalnya dulu itu ya. Terus itu kan baru bisa 500 watt. Tapi emang dari awal Pak Nyoman untuk diberi challenge untuk membuat green yang berbasic Ya. hijau atau memang Sebenarnya bukan challenge, memang saya begitu hidup itu. bawaannya. Seperti Anda lihat di sini kan, ya. itu karakternya Pak Nyoman seperti itu Iya, berarti ya Pak? saya tidak Dekat bisa dengan alam. lepas, ya. Saya tidak bisa lepas dengan hijau tadi itu. Dan kebetulan sekarang kan gema masalah green design itu, kan baru-baru aja. Iya. Sedangkan saya berbicara begini sudah 33 tahun yang lalu, ya. Kenapa? Karena saya terus terang belum menemukan pada saat itu teknologi yang bisa mengurangi efek rumah kaca itu. Ya. Saya lihat yang paling realistis buat saya yaitu tanam pohon sebanyak-banyaknya. Kembali ke alam ya berarti. Ya, ini kita punya pohon besar-besar tuh 3.000 loh. 4.000 loh. Udah pernah dicatat tuh Pak ya, pot 4.000. Ya belum termasuk pakis-pakisan tuh, atau pisang-pisangan itu ya, bambu. Koleksinya. Ya, jadi kesombongan saya itu. Iya. Jadi jangan coba-coba melawan saya itu ngomong masalah meremehkan saya masalah green design. Green Saya design. sudah lama, dia mungkin belum lahir itu. Ya. Sekarang memang begini, untuk menghemat AC segala macam seperti ini gitu kan, kita nggak pakai AC. Sekarang kita di Bandung, di kamar saya itu pakai AC untuk mengatur kelembabannya aja. Ya, kadang-kadang kan lembab di Iya. Bandung itu karena rumah saya itu agak di bawah tanah gitu, permukaan tanah. Nah, coba ngatur itu. Selebihnya sudah nyaman. Ya, orang lain kepanasan, di tempat saya ini lumayan. Nah, kita berpikir untuk istana ini juga seperti itu. Bagaimana nanti kita bisa menghemat energi. Iya. Ya. Dan kita ketahui di sana tempatnya, daerahnya cukup panas. Karena apa? Itu kan ada khatulistiwa. Iya. Khatulistiwa dan juga anginnya di sana kalau nggak salah ya, itu baru 7 knot. Jadi 7 knot itu kan antara iya dan tidak angin Iya. itu. Dan lebih banyak saya kalau kita lihat mati angin. Iya. Nah, sehingga agak lembab ya, dan di situ laut kan, pinggir laut gitu. Lautnya pun tidak berangin. Beda Berarti- dengan di samudra gitu ya. Dari 12 bangunan ya Pak, 12 desain berarti. Ya. Dengan desain utamanya adalah burung Garuda yang merupakan istana Ya. negara. Bukan, sendiri. itu justru kantor presiden. Oh, kantor presiden. Istana depannya. Nah, dengan 12 bangunan ini yang dengan berkonsep green design dan bahkan melibatkan sekitar 70 ahli ya Pak. Iya, ya. 70 ahli dari mulai arsiteknya, kemudian Ada interior, Interior. ada landscaper, ada ahli apa namanya sekarang itu, entah ahli apa namanya ya, yang ahli green design lah Iya. gitu disebut tuh, ada semua. berapa lama itu Pak merumuskan? Ini Desain cukup itu. panjang. Iya. Itu kan kita dinyatakan dipilih itu sebelum COVID. Iya. Setelah COVID ya? Sebelum Sebelum. COVID. Nah, sebelum COVID, setelah itu COVID tiba-tiba ya. Kita berhubungan susah. Ya, hanya melalui Zoom gitu. Iya. Itu kurang lebih ya 1,5 tahun kali itu ya kita terlibat itu. Tapi ya nggak bisa asistensi. Iya. Ya, karena soal istana ini kan sedikit banyak kaitannya dengan Pak Presiden. Ya, beliau setuju nggak dengan desain seperti ini gitu kan? Setelah 2 tahunan rasanya itu ya, cukup lama, kita baru ada kesempatan audiensi ya untuk
melaporkan ada perkembangan desain ini sudah sampai semana gitu ya. Kita ini. Nah, waktu itu saya dengan Pak Menteri PUPR, dengan Ibu Dirjen, terus disaksikan juga oleh Mensesnek itu menghadap Presiden dengan maket juga gitu ya. Yang sudah ada prototipenya. Betul, dengan video-video. Pak Presiden kebetulan sangat berkenan dan senang sekali ngeliat desain itu. Dan itu udah mulai proses sayembara atau belum? Sudah sayembara dulu. Dan bayar dulu. Itu kan yang pengikut sayembara itu kan ada kalau nggak salah berlima ya. Ya arsiteknya kalau nggak salah 4, terus saya 1, entah dianggap apa lah nggak tahu. Pokoknya saya diundang gitu ya. Iya. Nah, kebetulan arsitek juga seniman, Pak Nyoman juga seniman. Ya, makanya kan kadang-kadang orang lebih senang dipisah-pisah. Kalau saya tuh lihat sama aja. Iya. Nah, itu dipilih istana, komplek istana dan Masjid Agung. Itu loh, 2 itu. Ya. Nah, ini ntar setelah ini selesai tendernya, kita akan pindah ke Masjid Agung. Gitu. Itu juga dipilih Pak Presiden. Ya. Nah, memang tidak seperti mendesain gampang-gampangan gitu ya. Karena ini kan harus mengikuti segala macam, ada aturan, ini bangunan apa. Filosofinya harus, nasionalisnya harus kental ya Pak? Ya, di samping itu saja, tapi masalah biaya. Iya. Gimana bagus, tapi hemat. Nah, itu kan juga sulit. Karena situasi lapangannya kan berbeda. Iya. Itu proyek juga tanahnya konturnya di atas ekstrim. Kebetulan istana itu 88 meter dari permukaan laut. Iya. Jadi bukit-bukit. Kita berada di bukit. Nah, dulu kita dapat kebagian istana itu kecil, cuman 32 hektar kalau nggak salah. Saya nggak protes, bangunan begitu banyak. 32 hektar mana cukup. Semepet apa? Iya, dan kita lihat aja Jakarta gitu. Jadi kok kembali seperti Jakarta nanti gitu, desek-desekan ya. Akhirnya saya minta kalau ini minimal 100 hektar. Tapi dikabulkan 5. Nah, sekarang yang Anda lihat tuh 55 hektar. 55 hektar. Ya, lumayan. Kenapa harus gede? Bukan kita pengen gede-gede, bangunannya segitu-gitu. Tapi hijaunya yang banyak. Karena Pak Presiden minta supaya ada botanical garden. Itu langsung Pak Presiden yang langsung ke saya bicara itu. Karena desain yang awal itu kan nggak bisa kita bikin botanical garden, itu mah taman aja gitu, kecil-kecilan. Jadi saya nggak puas. Saya akhirnya ketemu lagi Pak Presiden, saya bilang, Pak, ya, kami mohon ya harus ada 100 hektar lagi. Setelah 55 hektar ini ada 100 hektar untuk botanical garden, hijau. Ya. Akhirnya diberikan di belakang istana itu. Ya, mungkin lebih tuh 100 hektar barangkali ya. Nah, jadi konsep kita itu kota masuk hutan, bukan. Tapi nanti hutan masuk kota. Terbalik. Memang basicnya memang hutan. Ya, cuman nggak ada hutan. Justru jangan salah pengertian nih masyarakat. Itu adalah kebun. Jadi apa namanya itu? Taman mungkin? Bukan. Itu tanaman industri. Tanaman industri. Ya, jadi kalau suatu saat itu dipanen. Pohon yang kelihatan tuh itu namanya eukaliptus untuk kertas. Kalau nggak salah umurnya 4 tahun atau 6 tahun tuh ditebang. Ya, ditebang untuk gundul lagi. Nah, saya waktu pertama kali 2 tahun yang lalu itu ke sana masih gersang. Saya malah kok kayak begini loh. Rusak. Nggak ada hutan itu. Saya mimpinya waktu mau nyebrang dari mana itu? Dari Balikpapan udah menghayal, wah kebayang nih gitu. Banyak. Kita sudah ngatur nanti apa namanya bangunan-bangunannya harus di sela-sela pohon, jangan ada nebang pohon. Kita udah pas ke sana nggak ada pohonnya, sama sekali. Gila tuh itu dibuat. Emang udah sebelumnya kondisi alamnya seperti itu? Iya, udah kayak gurun. Iya. Saudara, aduh ini kok sadis banget kita nih ya kan terhadap alam. Saya nggak cocok hati saya.
Nah, setelah bicara dengan Pak Menteri, Pak ini saya bisa mundur nih. Ngelihat kayak begini saya kok jiwa saya ini nggak cocok. Iya, nasionalisme dan green Enggak, design yang terhadap dibawa. alam tuh kok saya berkhianat rasanya gitu ya. Saya nggak bisa tuh. Gitu. Karena saya dari kecil tuh lahir di alam yang sangat indah tuh di Bali itu di bawah gunung ya. Iya. Jadi nggak bisa ngelihat begitu. Tapi Pak Menteri bilang justru kita kesini kita mau hijaukan. Oke. Nah, setelah begitu nih ceritanya, pulanglah kita ke COVID kan, Iya. nggak pernah lagi ke situ. Terakhir arsitek saya survei ke sana, Pak, Bapak yang dilihat mana katanya itu. Yang saya lihat sudah hijau, pohonnya sudah 20 meteran, 15 meter. Hah? Salah kali kamu lihat. Iya. Enggak, itu Bapak yang pernah naik di apa namanya itu? Bukitnya. Ada menara gitu, Iya. menara pandang itu Menara apa namanya. Oh, kok bisa ya saya bilang gitu, pas saya tanya, gila tuh dalam 2 tahun itu sudah tinggi 15-20 meter pohonnya itu. Itu tanpa sengaja ditanam atau Itu memang ditanam. Oh, ditanam. Itu yang Oke. saya bilang tadi, Iya. tanaman industri. Tanaman industri. Yang nanti Eukaliptus tadi itu. ya yang nanti 6 tahun dipanen. Wah, Dan kering. 2 tahun Gersang itu lagi nih kan. Iya. Udah tinggi ya, Pak. Itu udah tinggi, 20 meter, 2 tahun gila. Di sini kita ini kan banyak pohon. Ini puluhan tahun. Di sana luar biasa. Nah, baru saya baca-baca, ternyata yang dilintasi Katulistiwa, pohon itu punya kecepatan tumbuhnya itu Berkali 10 lipat. kali. Oh, 10 kali lipat. Katanya begitu. Dari yang tidak dilewatin Ya. peristiwa. Tadinya saya omong kosong nih dalam hati saya. Ini sekarang lihat Membuktikan kenyataannya sendiri ya, benar. Pak. Nah, maka dari itu Pak Presiden mungkin sudah memerintahkan kepada pertanian ya, yang ngurus tanaman-tanaman. Beliau sudah nanam. Nanti itu kalau ditanam sekarang begitu 2 tahun, 3 tahun udah akan tinggi pohon itu. Oke. Nah, kebetulan ada perintah dari Pak Presiden, pohon-pohon yang ada sekarang, walaupun itu tanaman industri, udah kita beli aja, jangan ditebang. Jadi pohon yang ada, yang kena bangunan gitu, itu saja yang boleh ditebang. Misal tapak bangunan, yang ini jangan ditebang, Iya. yang lain. Nah, itu menyenangkan nih kan. Di samping di sela-selanya nanti ditanamin pohon yang lain oleh Menteri Pertanian nih. Ya betul ya, Menteri Kehutanan Menteri ya. Kehutanan. Menteri Kehutanan, sorry. Nah ini saya jadi senang. Iya. Ya, kemarin saya ke sana, waktu Pak Presiden dengan Pemret 21 Pemret ke sana. Mungkin dari Antara juga ada ya kemarin. Mungkin. Nah, Tapi yang jelas saya belum pemret. oh gitu. Jadi saya nggak ikut. Nah itu mengagetkan juga. Iya. Bendungan saya lihat sudah mau jadi. Sudah dimulai lah ya Pak intinya. Bukan mulai, udah mau jadi. jadi. Karena itu nanti bendungan itu suplai air ke Balikpapan dan ke IKN. Oke. Bisa dipakai. Iya. Nah, tolnya juga Balikpapan Samarinda sudah jadi. Terus jembatannya belum dibuka memang, belum diresmikan, tapi sudah jadi. Iya. Mengagetkan gitu Iya. loh, jadi cepat Cepat sekali. Ya tinggal nanti disambung mungkin hanya berapa kilo saja sudah ke IKN. Nah itu, nah ini saya sampai saya tanya Pak Menterinya, kapan nih dibangun kok aku nggak tahu, dia ketawa aja itu. Jadi luar biasa, jadi memang persiapan itu, kalau nggak jauh-jauh hari dibangun, itu kan sulit nantinya. Iya. Air dari mana, benar nggak? Iya. Nah ini pinter nih, ngambil posisi ininya, lokasinya itu di antara Samarinda Balikpapan. Jadi Balikpapan dan Samarinda akan berkembang dengan ada IKN itu. Oke. Ya ada tengah-tengah kan otomatis. Ada efek samping yang Bukan efek sampingnya, positif iya. ternyata. Tol sudah jadi kan, lebih berkembang kan. Iya. Nah nanti disambung ke IKN lebih lagi gitu. Nah dananya ya dana tol lain, bukan dana IKN. Iya. IKN kan pada saat itu belum ada undang-undangnya. Iya. Bagaimana? Pak, tapi ini kembali ke desain ya Pak. Ya. Desain mengenai istana sendiri. Sempat menjadi pro kontra atau polemik atau pembahasan nih Pak di banyak perbincangan bahwa, tapi saya menilai justru ini mungkin uniknya ketika kok
desain istana kok nggak ada sisi kolonialnya, di mana banyak sekali pilar-pilar. Kalau seperti penggambaran istana kan seperti contohnya White House mungkin yang sudah putih, gede, besar, kan. Tapi ternyata ini lebih kepada desain yang nasionalis, di mana mengesampingkan hal-hal istana pada umumnya, tapi lebih kepada nasionalis persatuan. Kita milih desain Garuda kok untuk memang ini karena mewakili Indonesia seperti ini, dan tidak seperti istana pada umumnya, khususnya istana mungkin yang lebih ke barat lah Pak, desain barat yang mana istana itu ya seperti itu. Ini gimana? Memang kalau kita lihat di dunia itu sebagian besar istana itu mengadop dari kolonial. Ya. Kolom-kolom Ionian, Korintian menonjol sekali. Ya. Nah itu kan pengaruh dari Yunani, Romawi, betul, itu, yang menyebarkan kan Romawi, menyebarkan Romawi, tentara Romawi itu yang bawa kemana-mana. Nah kita sekarang kan bukan zamannya itu lagi. Betul. Zaman kita tidak menonjolkan keangkeran, wibawa oke, tapi bukan keangkeran. Kalau kolonial dulu kita orang-orang tua kita boro-boro berani masuk istana kan. Nah ini bukan seperti itu. Satu gitu ya. Terus kemudian memang ada yang pro kontra, yang terutama arsitek-arsitek ya. Iya. Mungkin teman-teman itu ya kan memang ada kaidah-kaidah dalam arsitek yang dibuat oleh Barat, bukan oleh kita. Betul. Kaidah-kaidah itu kalau istana itu kurang lebih begini, begitu gitu ya. Apa betul begitu saya juga nggak tahu. Tapi dalam hati saya, seni apapun haruslah bebas. Iya. Seni apapun. Dan saya tidak mau ada sekat-sekat seperti dulu tuh ada ya. Karya isme itu. Ya. Isme, terus kemudian pengkotak-kotakan, kaidah-kaidah. Nah saya nggak mau ikut itu. Untuk ide ya. Iya. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu kan bisa berkembang. Betul. Jadi ada ide, baru ide, kemudian kita kembangkan menjadi ide dasar. Gagasan itu namanya ide dasar. Kemudian dikembangkan menjadi basic design itu. Basic design itu sudah lebih jelas maunya. Ya. Dan juga kan begini, kita ini spesifik, kan betul. Kita ini kan harus tahu. Kalau saya tuh nggak usah dikasih tahu sudah begitu. Misalnya gini, kalau kita membangun sesuatu, kita kan tahu lingkungannya, harus pelajari lingkungannya. Di sana climate-nya apa? Banyak hujan kayak, banyak angin atau gempa. Ya. Terus kemudian chemical tanahnya seperti apa? Kita harus pelajari itu, baru kita nanti memutuskan bahannya pakai apa, pondasinya yang kita pilih seperti apa. Itu pengalaman saya mengatakan demikian, harus itu gitu loh. Mataharinya arahnya kemana gitu, supaya nanti gedung ini nyaman. Berarti menurut Pak Nyoman ketika memang harus mengadopsi unsur-unsur kolonial bangunan Yunani Barat tadi itu kurang sesuai Pak, kurang tepat di sana karena memang dari unsur konturnya mungkin, atau memang begini. Kalau saya sendiri kan saya tuh selalu ingin menonjolkan identitas. Identitas bangsa dalam hal ini. Karena kalau saya sebagai pematung saja berusaha sekuat mungkin, sekeras-kerasnya jangan kena pengaruh. Ya, karena begini, kalau kita sudah ada terpengaruh oleh seniman A, seniman B, apalagi di internasional, bagaimana mungkin kita punya identitas? Karena identitas itu baru akan lahir apabila kita mampu melihatkan karya-karya orisinil. Otentiknya. Nah, katanya kalau teori-teori itu semua mengatakan, misalnya anggaplah teorinya Freud gitu ya, tidak ada orang itu sama. Jadi kita dilahirkan berbeda, tapi yang membuat sama itu kita tuh sosial. Manusia kan bergaul. Apalagi sekarang ada medsos yang luar biasa, YouTube yang gampang aja mungkin kita bisa lebih dulu tahu orang di New York daripada orang New Yorknya.
Waktu di bom aja itu kan kita lebih banyak tahu dulu orang sana. Informasi nah, kirim. gitu. Itu artinya pengaruh itu akan luar biasa. Iya. Untuk menjadi murni, orisinil sulit sekali. Iya. Apalagi terus kita belajar di sana. Iya. Sudah jelas itu, pengaruh itu akan besar. Nah, kalau saya dulu waktu masih ya kuat lah gitu, bisa sebulan tuh keliling dunia kuat itu sama anak-anak istri kuat. Untuk zaman dulu nggak bisa lihat YouTube, nggak ada YouTube. Iya. Ya kan, saya keliling itu dari Eropa, New York, kita lihat museum dan galeri, ada yang sama nggak dengan saya? Kalau ada yang sama, aku nggak mau. Iya. Itu caranya bukan, terus kita keliling, lihat-lihat, contek sana, contek sini. Mengadopsi yang mirip nah, gitu. saya nggak mau, justru terbalik, supaya kita nggak sama. Ya. Pengen tahu supaya kita nggak sama. Itu terbalik saya. Ya. Kalau sekarang gampang, ada YouTube, entah ada apa lagi, apa yang kita bisa lihat kan, cepat sekali. Tapi risikonya anak-anak kita ini terpengaruhnya juga luar biasa. Nah, nih terima kasih nih Pak Nyoman udah bisa ngobrol dengan kita di podcast Antara mengenai desain istana yang ternyata memiliki filosofi yang cukup kental ya Pak. Dan ternyata green design-nya itu memang dibuat khusus karena menyesuaikan idealis dari Pak Nyoman sendiri membawa green design sebagai arsitek dan juga topologi di Kalimantan sendiri ternyata memang sesuai untuk dikembangkan untuk jadi green design ya Pak. Dan kita ingin mendengar kabar bahwa semoga desain dari Indonesia ini nanti menjadi salah satu simbol yang cukup disegani oleh negara-negara lain Pak. Dan semoga cepat selesai Pak pembangunannya. Mudah-mudahan. Amin. Dan demikian Sobat Antara mengenai podcast kita kali ini dengan salah satu seniman yang luar biasa, karyanya sudah termasyhur di dunia. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa melahirkan hasil-hasil atau karya-karya yang menjual atau membranding Indonesia untuk lebih baik di dunia internasional juga. Dan demikianlah podcast kita kali ini, semoga bisa memberi informasi yang bagus untuk Anda dan nantikan juga kabar-kabar baik di podcast Antara selanjutnya. Dadah!